Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sejak dekade pertama abad ke-20, internal gear hub, biasanya 3 kecepatan, telah menawarkan opsi perpindahan gigi yang praktis dan andal bagi pesepeda. Tetapi dengan meningkatnya popularitas derailleur di awal 70-an, internal gear hub menjadi ketinggalan zaman. Internal gear hub lebih andal dibandingkan sistem derailleur dan membutuhkan perawatan yang jauh lebih sedikit. Rasio step up dari gigi atas internal gear hub membuat kita tidak lagi membutuhkan chainring yang terlalu besar, di mana chainring yang kecil ini sangat cocok untuk sepeda dengan roda kecil. Di samping itu, tidak seperti derailleur, internal gear hub memungkinkan kita untuk berpindah gigi ketika berhenti. Hal ini sangat bagus dalam lalu lintas perkotaan yang membuat kita sering berhenti. Gear ratio eksternal gear. Gear ratio adalah perbandingan jumlah gigi gear depan dengan jumlah gigi gear belakang. Dengan demikian, gear ratio adalah jumlah putaran roda belakang ketika pedal dikayuh dalam satu putaran penuh. Misalnya gear depan yang kita pilih adalah 42T dan gear belakang yang dipilih adalah 14T. Maka gear ratio kombinasi ini adalah 42/14 sama dengan 3. Ini artinya ketika pedal diputar satu putaran penuh, roda belakang akan berputar sebanyak 3 kali. Bila gear ratio kita kalikan dengan keliling ban, maka kita akan mendapatkan jumlah jarak tempuh sepeda ketika pedal diputar satu putaran penuh. Misalnya kita menggunakan ban 20 kali 1,75 inci dengan keliling ban 1,55477 meter. Maka untuk gear ratio 3, ketika kita memutar pedal satu putaran penuh, sepeda akan maju sejauh 4,66431 meter. Semakin besar gear ratio, maka semakin berat pula kayuhan. Demikian juga sebaliknya. Untuk gear ratio sepeda single speed yang hanya memiliki satu gear di depan dan di belakang, tidak banyak perhitungan. Cukup hitung seperti uraian tadi. Tetapi untuk multi gear, kita mengenal istilah low gear ratio dan top gear ratio. Low gear ratio berarti gear ratio terendah yang dimiliki sepeda tersebut. Sedangkan top gear ratio adalah gear ratio tertinggi yang dimiliki sepeda tersebut. Gear ratio internal gear. Sepeda yang menggunakan internal gear hub biasanya hanya menggunakan single speed, yaitu hanya ada satu gear di depan dan di belakang. Nah, untuk gear ratio sepeda dengan sistem internal gear hub, gear ratio eksternal, perbandingan gigi depan dengan belakang, dikalikan dengan rasio internal gear. Disinilah kadang-kadang kita kurang teliti. Gear 1 untuk jenis hub tertentu, gear rasionya tidak sama dengan model lain yang memiliki gear rasio berbeda. Kita ambil 3 contoh internal gear hub 3 speed. Nexus SG3R75B, Nexus SG3C41, dan Stourner Acer KS RC3. Ketiga internal gear hub ini memiliki gear rasio yang berbeda. Bila sepeda menggunakan gear belakang 14T dan 45T untuk chainring gear depan, maka eksternal gear rasionya adalah 45/14 sama dengan 3,214. Nah, untuk gear 1 Nexus SG3R75B, gear rasionya adalah 3,214 kali 0,632 sama dengan 2,031. Nexus SG3C41 2,356 dan Stourner Acer KS RC3 2,411. Dari perbandingan gear rasio ketiga model hub ini, kayuhan yang paling ringan adalah Nexus SG
SG3R75B. Tetapi bila kita menghitung gear tertingginya, gear ketiga, maka kita akan mendapatkan gear rasio berturut-turut 3,214, 4,384, dan 4,275. Atau bila sepeda dengan ban 20 kali 1,75 dikayuh dengan cadence 80 rpm, kecepatan tertinggi dari ketiga model tersebut berturut-turut 24 km per jam, 32,7 km per jam, dan 31,9 km per jam. Di sini akan terlihat Nexus SG3C41 akan lebih cepat dibandingkan model yang lain, tetapi akan terasa berat di tanjakan. Internal gear hub untuk tanjakan dan kecepatan. Nah, bagaimana kita memilih model yang mana yang cocok untuk ditanjakan atau untuk kecepatan? Perhatikan gear berapa gear rasio 1 berada. Bila gear rasio 1 ada di gear rendah, gear 1, seperti Sturmey Archer KS RC3, maka internal gear hub ini lebih cocok untuk jalan datar atau kecepatan. Dan bila gear rasio 1 berada di gear tertinggi, gear 3, seperti Nexus SG3R75B, maka internal gear hub ini lebih cocok untuk ditanjakan. Bila gear rasio 1 ada di tengah-tengah, maka internal gear hub ini cocok untuk medan berbukit dan jalan datar. Perbandingan gear rasio. Mari kita ambil contoh sepeda Polygon PET i8 yang menggunakan hub Nexus 8 speed, sprocket 22T, dan crankset 50T, gear rasio 2,27, serta ban 700 x 40C. Gear terendah atau gear 1 sama dengan 0,527, dan gear tertinggi atau gear 8 sama dengan 1,615, sehingga rentang gear inch adalah 35 106 inci. Sedangkan Polygon PET 3 yang menggunakan crankset 483828T dan kaset 1134T, rentang gear inch-nya adalah 24 hingga 127 inci. Dari sini kinerja PET i8 jauh di bawah PET 3. Ditanjakan kalah karena low gear yang lebih besar, dan kecepatan akan keteteran karena top gear inch lebih kecil. Menyesuaikan gear rasio. Untuk menyamai kecepatan PET 3 gear inch 127 inci, PET i8 harus menaikkan external gear rasio dari 2,27 menjadi 2,71. Tetapi menaikkan gear rasio ini juga akan menaikkan low gear inch dari 35 inci menjadi 41 inci. Menurunkan external gear rasio agar low gear inch sama dengan PET 3 gear inch 22 inci, PET i8 harus menurunkan external gear rasio dari 2,27 menjadi 1,57. Tetapi langkah ini akan menurunkan top gear inch dari 106 inci menjadi 98 inci. Dari sini dapat kita simpulkan, untuk menurunkan low gear inch, top gear inch juga akan turun, dan sebaliknya. Berbeda dengan sistem derailleur, sepanjang kapasitas rantai tidak melebihi kapasitas RD, kita bisa mengubah low gear inch tanpa mempengaruhi top gear inch. Misalnya crankset PET 3 diganti dengan 48 36 26T, maka rentang gear inch-nya adalah 22 hingga 127 inci. Low gear turun, tetapi top gear tetap. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.